Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan coba untuk mempresentasikan materi saya dan insya Allah kita akan sebentar 1 jam ke depan kita akan offline, akan melakukan feedback ya. Baik, adik-adik sekalian, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada kesempatan ini, insya Allah izinkan saya untuk memberikan suatu penjelasan tentang salah satu materi tentang hal yang penting dalam al-Islam dan kebudayaan. Di konteks ini kita akan banyak membahas tentang komponen-komponen penting dalam al-Islam dan Muhammadiyaan satu. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa pada pertemuan kali ini nanti insya Allah kita akan komunikasi langsung ya. Jadi saya naik ke lantai 4 untuk memberikan suatu konfirmasi tentang penjelasan hari ini. Tapi sebelumnya eh, saya ingin menyampaikan beberapa hal pada adik-adik sekalian bahwa hari ini mungkin yang sudah hadir sudah berapa orang ini? Kalau di lantai 4 ada beberapa orang di sana. 12 Pak. 12 orang. Masih sudah lengkap ya? Sudah lengkap temannya? Terus bagaimana dengan tugas-tugasnya yang kemarin? Saya sudah berikan, sudah selesai ya? Atau seperti apa? Yang berupa makalah atau apa itu? Berupa manuskrip. Bagaimana perkembangannya? Ada yang sudah selesai atau seperti apa? Ada nih Pak. Siapa-siapa yang sudah selesai? Siapa saja selesai. Buku-buku yang kemarin. Yang buku ya, betul. Belum ada ya? Ada. Siapa sedikit maksudnya? Siapa yang sudah ini? Ada progresnya lah. Belum ada ya? Berapa orang yang sudah bagus progresnya? Kalau ketua tingkat bagaimana? Yang sudah selesai. Berapa orang? Belum ada ya? Eh, yang Nurlela bagaimana? Sudah selesai? Kalau Nurlela mana ada Nurlela ya? Sari ada? Oke, baik, adik-adik sekalian, ini sudah kelihatan ya.
sudah kelihatan slide-nya ya? Sudah kelihatan ya? Belum ya? Yang slide-nya, slide saya belum kelihatan ya? Ini terasa apa? Dimatikan dulu. Oke, baik dari sekalian, saya coba dulu ini saya sekarang susah agak nampak lu sini. Oke, bagaimana ada sudah kelihatan ini? Belum ya? Ini agak agak loading ya, agak loading materialnya. Ini screenshotnya belum kelihatan ya? Iya, Pak. Slide pertama saja yang kelihatan. Oh iya iya. Oke. Ini agak lalu agak loading saya lihat. Oke, tidak apa-apa. Jadi untuk hari ini mungkin kita akan saya akan lanjut di atas dan konfirmasi saja untuk materi tentang alisan kemuhammadiyaan saat ini kita coba untuk memahami tentang bagaimana itu al-Islam dan bagaimana itu Muhammadiyah. Tentu ini menjadi tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana kita memahami al-Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, sebagai rahmat sekalian alam, dan tentunya Islam sebagai salah satu landasan pokok kita sebagai orang Muslim ya. Dan tentu ini menjadi penting untuk kita pelajari secara seksama dan secara komprehensif. Kemudian ada dua ya, kemuhammadiyaan. Kemuhammadiyaan ini kalau dari kata Muhammad artinya nama seorang nabi pokok besar yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia itu artinya pengikut. Jadi pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua yang berlandaskan ajaran Islam, ya ajaran Islam itu berlandaskan ajaran agama Islam itu berasal dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu adik-adik bertanya-tanya kenapa sih al-Islam dan Muhammadiyah? Yang memang Islam dan Muhammadiyah itu tidak bisa dilepas. Muhammadiyah itu seperti ininya, seperti kerangkanya, tubuhnya ya. Tapi rohnya di situ adalah Islam, ada semangat dalam beragama Islam. Tentu kita bertanya-tanya ya, kenapa sih harus Muhammadiyah sebagai ini, sebagai pokok pembahasan di organisasi Muhammadiyah? Ya karena Muhammadiyah ini merupakan salah satu organisasi yang bergerak di dalam konteks keagamaan, ya, terutama agama Islam. Dan tentunya yang menjadi sentralnya adalah Islam ya sebagai gerak majunya dalam suatu organisasi. Jadi tidak bisa terlepas itu ya dari gerak-gerak ini, gerak-gerak dalam berorganisasi. Ada sekalian di ini
Al-Islam Muhammadiyah ini penting untuk kita jadikan sebagai mata kuliah yang sangat komprehensif untuk memahami berbagai sektor kehidupan. Karena di pembelajaran Al-Islam Muhammadiyah ini banyak hal yang kita bisa dapatkan, terutama bagaimana memahami Islam ya secara komprehensif. Itu berlandaskan kepada Al-Qur'anul Karim itu ya. Kemudian konteksnya juga bahwa ini apa namanya, di dalam pemahaman kemuhammadiyaan itu ada beberapa komponen penting, misalnya bagaimana gerakan sosial, gerakan agama sebagai rahmatan lil alamin ya. Tentu adik-adik perlu memahami bahwa gerakan-gerakan Muhammadiyah ini sangat penting untuk kita pahami secara saksama, karena karena Muhammadiyah ini merupakan suatu organisasi yang fundamental, sangat kompleks. Tentu banyak hal yang perlu kita pelajari, terutama misalnya bagaimana gerakan Muhammadiyah di era penjajahan ya, gerakan Muhammadiyah di era sekarang. Tentu kita sekarang itu lebih kompleks ya, lebih kompleks, gerakan tajdid, gerakan pembaharuan. Nah, itu yang perlu kita pahami dari sekalian. Kalau di Muhammadiyah biasa juga kita kenal istilah himpunan tarjih Muhammadiyah. Jadi himpunan tarjih Muhammadiyah itu kumpulan dari berbagai hukum-hukum ya. Banyak hal yang dibahas di sana, terutama misalnya dalam pembahasan tentang apa namanya, keputusan misalnya fikih ya, ada sektor fikih ya, biasa kita bahas fikih, bahas tentang tuntunan budaya dan sebagainya. Jadi di situ juga bahas tentang beberapa masalah-masalah ibadah atau masalah muamalat, ada juga tentang pedoman hisab Muhammadiyah dan berbagai keputusan-keputusan ya, misalnya tuntutan manasik haji, tuntutan keluarga sakinah, fikih kebencanaan dan kemusyawarah dan berbagai elemen-elemen penting yang ada di tarjih ya, kalau kita bicara tarjih. Tentu ada bertanya-tanya, apa sih sebenarnya landasan utama di Muhammadiyah ini? Jadi sumber kita itu adalah bagaimana kita memahami dokumen resmi dalam Muhammadiyah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan ajaran dasar dan ajaran rumah tangga di dalam Muhammadiyah. Yaitu yang penting untuk kita pahami. Kemudian adik-adik juga harus memahami bahwa di Muhammadiyah itu tidak hanya terlepas pada gerakan sosial, tapi bergerak juga dalam konteks pemahaman secara etika politik dan bisnis. Itu juga dibahas di komponen-komponen tarjih misalnya. Dia membahas tentang manhaj, bahas tentang hisab, ruqyah dan sebagainya. Ini banyak sekali ya di Al-Islam dan Muhammadiyah dibahas. Dibahas juga tentang bagaimana kebudayaan, bagaimana kesenian, bagaimana agama itu bersumber pada nilai kebudayaan, konsep di Islam, dan banyak sekali peran-peran Muhammadiyah dalam berbagai gerakan dakwah dan gerakan budaya. Pada kesempatan ini saya lebih ini karena lebih banyak pandangan secara umum, yaitu bagaimana misalnya dari segi kehidupan yang berpolitik, segi dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanah. Kalau kita bisa melihat dalam surah Ar-Ra'd misalnya, ya, itu tentang uh, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Itu dalam Al-Quran itu disurahkan tentang keadilan, misalnya surah Al-Araf. Misalnya lagi surah Al-Maidah tentang konsep-konsep bagaimana manusia harus selalu menegakkan kebenaran, keadilan, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah misalnya di dalam surah Asy-Syura tentang bagaimana musyawarah
musyawarah dalam bermasyarakat, berbangsa dan bertanah air. Itu juga penting yang kita bisa paham lebih saksama. Sebelumnya saya mau maafin karena layar saya tidak tahu layar PowerPoint ini agak kurang bermasalah, jadi tidak bisa saya tampilkan secara komprehensif ya. Tapi tidak ada masalah. Selain itu, kalau kita bicara tentang Muhammadiyah, ya tentu kita juga bicara tentang bagaimana penggunaan hukum-hukum di Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya hukum ya saat Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pengobatan alternatif di dalam koridor Islam, itu juga dibahas hal seperti itu. Ya kalau di yang lain itu itu tentang puasa, tentang bagaimana puasa, keutamaan puasa misalnya dan sebagainya, nah, pokok-pokok ibadah ya. Dan yang paling penting di Al-Islam dan Kemuhammadiyaan ini, adik-adik akan lebih memahami secara teoritis, tidak pada konteks secara praktis ya, tapi lebih kepada memahami konsep-konsep Tuhan dalam perilaku kehidupan kita bermasyarakat dan berbudaya. Ya, kemudian ada manusia dan kebudayaan. Jadi kebudayaan sebenarnya itu melekat pada kehidupan manusia. Ya, ada lahirnya kebudayaan itu ada kebersamaannya antara satu dengan yang lain. Ya, misalnya kebudayaan secara ini moral, secara normatif ya, normatif, ya, adat, hukum dan budaya penting. Kalau dari segi moral, tentu adik-adik ini harus karakter-karakter dalam berbuat baik antara sesama, antara kalian semua ya, ini perlu dibudayakan seperti itu. Kemudian dari segi adat ya tentu adik-adik kalau dari segi normatif punya tradisi budaya masing-masing ya, adatnya masing-masing. Jadi antara adik saya yang satu dan saya yang lain itu punya adat seperti apa, dan tentu punya hukum-hukum tertentu ya. Ya punya hukum-hukum tertentu dan punya aturan-aturan tertentu. Segi normatif banyak hal ya. Kalau dari segi kelakuan atau misalnya bisa dikategorikan pedoman actionnya dalam kelembagaan itu ada sifatnya bersikap, bertingkah laku dan keputusan ya. Kalau misalnya di Muhammadiyah biasa kita kenal istilahnya keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh organisasi itu harus kita bersikap sebagai simpatisan Muhammadiyah. Itu jadi apa namanya, ini penting ya untuk kita pahami. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari sekalian sebelum karena maaf ini ya, slide saya agak bermasalah ya. Ada pertanyaan dari sekalian? Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Silakan kalau ada adik-adik yang bertanya, silakan. Atau ada yang mau presentasi sebentar? Saya Yang Pak mau bertanya. ya silakan kalau yang mau bertanya. Ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya, bagaimana Muhammadiyah memandang modernisasi dalam beragama, Pak? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi Muhammadiyah memandang tentang apa namanya modernisasi itu sangat sangat progresif. Misalnya contoh ya, Muhammadiyah sudah mencanangkan kalender global. Jadi bukan hanya kalender yang berlaku secara Indonesia, tapi berlaku secara dunia. Nah, itu secara modern ya. Yang pertama. Kemudian di kampus-kampus besar itu seperti Das Muhammadiyah Malang, Das Muhammadiyah Yogyakarta, Das Muhammadiyah Surakarta, itu mahasiswa-mahasiswa itu belajar tentang ini
luar angkasa, ya, tentang astronomi dan lain sebagainya untuk melihat perkembangan zaman. Robotika, alat-alat ini itu dipelajari. Dan Muhammadiyah sangat progresif dalam hal-hal perkembangan modern. Misalnya contoh nih, pengembangan dalam hal bidang teknologi, berbagai inovasi yang telah dilakukan. Misalnya contoh di kampus mana ini? Di Indonesia khususnya di Jawa ya, kalau di Sulawesi masih kurang. Itu sudah mengembangkan banyak platform-platform digital ya, platform-platform digital, dan tentu ini menjadi harapan kita ke depan, ini menjadi mengikuti perkembangan zaman. Memang sih secara lokal ya itu terlalu masif, tapi secara nasional itu sudah digaungkan secara modern. Misalnya ada universitas di Universitas Muhammadiyah Malaysia, itu secara modern itu dikembangkan. Sekolah-sekolah di Australia, di Turki dan beberapa ada cabang Muhammadiyah di sana. Ini tentu perkembangan modern ini sangat sangat diapresiasi oleh Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah itu memakai prinsip ada namanya tarjih ya. Ada putusan tarjih ketika sudah ada hukum-hukum, ada hal-hal yang modern dia ada hukum-hukum barunya. Ya, ada hukum-hukum baru lagi yang dia progres. Beda dengan organisasi lain. Jadi dulu dulu kan ada istilahnya kompas ya. Dulu orang kan sholat, kenapa ada masjid itu dirubah ala arah kiblat? Kan belum ditemukan dulu alat. Hanya orang melihat dan meraba-raba bahwa ini sebelah barat. Karena berkembang teknologi modern, Muhammadiyah sangat berani menentukan arah kiblat. Itu kan salah satu inovasi dan temuan lebih akurat dalam hal beribadah. Banyak orang yang merubah arah kiblatnya karena perkembangan teknologi. Dan Muhammadiyah orang yang pertama menentukan arah kiblat, khususnya di Indonesia. Nah, itu tanda bahwa Muhammadiyah ini adalah organisasi yang sangat apresiasi tentang modernitas, ya, tanpa meninggalkan budaya-budaya ya. Dulu banyak orang melarang orang kuliah atau saat belajar itu pakai kursi karena kursi ini dianggap buatan Barat. Tapi Muhammadiyah yang paling terdepan di Indonesia pertama kali saat kemerdekaan itu menggunakan kursi untuk proses perkuliahan belajar. Nah itu saya rasa itu ya. Atau ada tanggapan yang lain? Silakan. Saya. Ya silakan ya. Ya, silakan. Silakan. Ya. Ya, silakan. Nah, Mas Syarul, silakan. Silakan bertanya. Ya. Bagaimana pendapat Mas? Bagaimana pendapat masyarakat terhadap Muhammadiyah sekarang? Ya, di Indonesia ya. Jadi pandangan masyarakat Muhammadiyah ada yang sifatnya negatif, ada yang sifatnya positif ya. Jadi karena agama ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tentu ada yang berpandangan negatif. Nah, tentu, tapi kita harus akui bahwa agama Islam itu adalah agama pedoman hidup manusia. Jadi bagi yang non Muslim tentu dia menganggap Muhammadiyah ini apa namanya sesuatu yang negatif. Ada juga sebagian ada juga yang mengatakan positif. Kita bisa lihat di slide-nya. Makna Islam itu taat, damai, dan berserah diri kepada Allah. Jadi kalau orang sudah taat, damai, dan berserah diri kepada Allah, tentu ini jadi penting. Ya. Jadi begitu mungkin ya, Pak Syarul ya, Hidayat ya. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Saya Pak. Iya, silakan. Salahuddin ya. Silakan Salahuddin. Apa peran kemudian dalam bidang kesehatan dan sosial di masyarakat? Ya, betul ya. Jadi peran Muhammadiyah di dalam bidang kesehatan sangat banyak. Muhammadiyah sudah mendirikan sekolah-sekolah atau kampus-kampus kedokteran ya.
Itu Muhammadiyah sudah punya melahirkan banyak dokter ya. Terutama misalnya di Unismu Makassar. Itu kan banyak dokter ya. Di Gorontalo, di Unismu Muhammadiyah Yogyakarta, dan banyak kampus-kampus Muhammadiyah yang sudah membuka fakultas kedokteran. Ini kan orangnya sangat bagus, sangat sangat penting. Karena kita ketahui bahwa agama Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam. Para Muhammadiyah sudah mendirikan banyak sekali rumah sakit. Di Unimen belum ada rumah sakit, tapi mohon doanya, mudah-mudahan Unimen ke depan, mereka ini punya fakultas kedokteran. Ya, mungkin ada sudah tua mungkin ya, saya sudah meninggal, ya tahu ke depan ini. Dan kita akan pasti memimpikan kita punya fakultas kedokteran, jurusan kesehatan dan lain sebagainya. Oke ya, gitu ya. Salahuddin, saya lanjutkan slide saya dulu. Oh, masih ada? Saya lanjutkan slide saya. Ini ada slide saya tentang pilar utama Islam, akidah, keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir. Ada syariah hukum Islam, aturan-aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dan Allah dan sang manusia. Kemudian akhlak atau etika, pedoman berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Di Muhammadiyah kita sangat konsen pada wilayah akidah, syariah, dan akhlak karena ini menjadi pilar utama Islam. Kalau orang tidak berakidah, tidak beriman, tentu kehidupannya tidak akan baik. Tidak punya hukum-hukum syariah tentu akan akhlak. Jadi mahasiswa Unimen harus punya akhlak yang baik dalam kehidupan syariah. Karena itu pilar utama Islam. Makanya etika itu harus dijaga. Akidah, syariah, dan akhlak itu yang menjadi pokok utama yang harus kita teladani dan kita harus jadikan sebagai pilar utama dalam berislam. Bagaimana prinsip akidah dalam Islam? Pertama tauhid, ya, keimanan kepada Allah. Jadi kita hanya yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Terus bagaimana risalahnya? Risalah itu ya tentu karena timeline kita adalah Muhammadiyah, berarti kita harus percaya kepada Nabi dan Rasul sebagai pembawa wahyu. Dan tentunya kita harus percaya akhirat, kepercayaan kepada kehidupan mati. Jadi semua yang hadir di tempat ini semua akan mati. Saya akan pasti mati. Adik-adik ini pasti mati. Hari akhirat itu ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Sekarang saya mau beralih ke sejarahnya Muhammadiyah. Pekan lalu saya sudah jelaskan bahwa yang mendirikan, kalau ada yang bertanya, siapa sih yang mendirikan Muhammadiyah ini? Ya Kiai Haji Mahdahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Apa tujuannya? Memurnikan ajaran Islam dan memperbaharui kehidupan umat. Ya, terus apa gerakannya? Gerakan Muhammadiyah itu adalah gerakan pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ya, itu ya. Bagaimana nilai Muhammadiyah? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tadi perjelasannya Seri Nugrah ya. Modernisme Islam. Islam perkembangan tanpa meninggalkan akidah. Jadi tanpa meninggalkan Islam, akidah, kita tetap modern. Kemudian tajdid itu pembaharuan. Yang mendirikan TK hingga perguruan tinggi, Muhammadiyah menciptakan menjadi insan yang unggul dan spiritual, yaitu peran-perannya Muhammadiyah dalam pendidikan. Kemudian dalam beribadah, beramal usaha juga seperti ini, ada kampus, ada akidah, pengamalan perintah Quran dan Sunnah juga dijalankan. Kemudian pribadi Muslim, komunitas, dakwah yang mempraktikkan akhlak, komunitas, membangun solidaritas, dakwah dan sebagainya. Itu yang dijalankan di Muhammadiyah. Kemudian sebagai kesimpulan bahwa agama yang sempurna mengajarkan tauhid, syariah, dan akhlak. Muhammadiyah memiliki peran penting dalam mengembangkan Islam, menerapkan nilai Islam dan Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu sebagai kesimpulan adik-adik sekalian. Sehingga pada kesempatan ini mungkin saya akan lanjutkan nanti lewat ini tatap muka. Adik sekalian nanti kita akan ketemu dan saya akan absen. Dan mohon tugas-tugasnya dipersiapkan. Nanti kita akan ketemu langsung. Saya kira cukup ya adik sekalian. Saya akhiri dengan ucapan atau bisa open kamera, kita bisa ada foto-foto atau seperti apa. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita mungkin ini apa namanya, open kamera, kemudian kita foto-foto supaya sebagai absennya. Woi, kamera angin. Ya. Mungkin ada yang screenshot baru kirim kirim ke grup ya. Silahkan di screenshot baru dikirim ke grup. Silahkan di screenshot baru kirim ke grup. Oke. Cukup ya. Saya kira cukup. Nanti kita ketemu lagi nanti di atas. Kita akan disiapkan tugas-tugasnya ya. Sudah di screenshot ya? Sudah? Nanti saya kirim materinya juga. Sudah? Mana? Sudah semua ya? Sudah? Closing. Saya tutup ya, saya closing ya.